dari sabab fi ma'rifatil ghaib jina ma'rifah kamu saja lahu bikir wahid lahu bikir wahid. Salah satu dari kelebihan kitab hitam itu ya ini, jarang ditulis di kitab-kitab lain redaksi yang seperti ini, mana mata ta'toka ashhadu lillahi mana'aka ashhadaka kufruhu. Kalau diterima bebaskan maka ta'toka ketika Allah memberi, tujuan Allah memberi itu Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu baik. Jarang ada ungkapan kalimat yang seperti ini di kitab-kitab lain. Itu sebabnya redaksi hikam ini, kata para ulama, andai sholat itu bisa diganti Fatihahnya dengan lafaz-lafaz lain, maka yang layak menjadi penggantinya adalah hikam. Jadi mendekati, bukan sama, mendekati redaksi Al-Quran. Mata asyhadat a'toka asyhadaka birrohu. Ketika Allah memberi apapun bentuk pemberian Allah kepada kita, mustahil Allah tidak punya maksud tertentu. Kemudian ini itu tertuju kepada arif mutakhayyiz, ahli makrifah. Berarti kita yang nanti ini oleh Ibnu Athaillah dibawa untuk menuju maqam makrifah. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa yang sudah masuk ke maqam makrifah, maka dia bisa melihat Allah di setiap ciptaannya, bisa melihat Allah di setiap ciptaannya. Bukan ru'yatul nikmah, tapi ru'yatul mun'im. Yang dilihat bukan anugerahnya, tetapi sang pemberi anugerah. Bila sudah seperti itu, cara kita memandang berarti
berarti kita sudah masuk dalam kategori ahli makrifah. Bukan makrifah yang maknawiyah, tetapi makrifah yang zauqiyah, sudah memakai rasa. Dan rasa ini memang mahal, tidak bisa dibeli pakai uang, tetapi rasa ini harus diasah dengan istiqomah dalam ibadah. Dengan sendirinya nanti rasa itu akan muncul. Umpama ikhlas. Jangan sampai ada istilah ulah wa kasodako ulah memek ikhlas mah lebar pahala. Itu ungkapan yang salah. Jadi yang betul, la yazalul 'abd bin nawafil hatta ta'lamu tubuh. Dari mana kita mesti memulai ikhlas itu? Ya dari amal melahirkan mahabbah berbuah istiqomah. Ikhlas itu akibat dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa. Bila Allah memberimu asyhadaka birruhu, Allah ingin menunjukkan kepada kamu bahwa Allah itu minal judi wal karam. Allah itu punya sifat loman, suka memberi, ihsan, bagus, lutfi, welas, atfi, sangat welas. Itu semua sifat-sifat Allah. Kenapa ini oleh beliau ungkap? Karena tidak jarang ketika orang itu menerima anugerah oleh dari seseorang yang ia ingat tangan pemberi, bukan penggerak tangan pemberi. Yang ia lihat tangan yang memberi, bukan penggerak tangan, bukan penggerak tangan yang memberi. Padahal yang memberi tidak mungkin jadi memberi kalau tidak digerakkan oleh Allahnya. Ini cara. Itu sebabnya al-'ata minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari makhluk itu sering malah menjadi penghalang untuk usul kepada Allah, untuk ketemu Allah, untuk mahabbah kepada Allah. Menghalangi. Kenapa menghalangi? Karena yang diberikan anugerahnya, bukan yang memberikan anugerah. Datang 17 Agustus, 17-annya bukan siapa yang beri anugerah 17. Maka 17-an bagi kelompok ini paling banter dalam karung, panjat pinang itu harapan. Ya, sebelum dipanjat pinang dulu. Bahwa kemudian kita
Gadis Parwolan. Wa mata mana'aka asyhadaka qahruhu bila permintaanmu Allah tolak, bila permintaanmu Allah tunda, kita mesti sadar Allah itu punya sifat qahru, memaksa. Bukan Allah yang tunduk kepada kita, kita yang mesti tunduk kepada ibadah Allah. Sayyidina Umar itu siangnya dibunuh, malamnya berdoa selamat. Itu Umar. Jadi kehendak Allah berbeda dengan kehendak umumnya orang. Riya tak tadil Allah wal ulama dengan jadriyah wal kibriyah wal manzah wal istifah. Fahuwa fi kulli dhalika muta'arifun ilaika. Dan imma atau imma mampu kedua-duanya, baik di saat Allah memberi juga di saat Allah menolak permintaan kita, kedua-duanya kiltal halatain, kedua-duanya Allah bermaksud mengenalkan dirinya kepada kita yang ditolak. Ini tanda mendapat umpama ya, si A lamarannya ditolak oleh perempuan yang sangat ia cintai, ditolak. Kata Ibnu Athaillah, penolakan Allah itu bukan berarti Allah benci kepada kamu, tetapi penolakan Allah itu supaya kamu sadar Allah itu berhak untuk menolak permintaan. Wa duha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma. Ketika surah Duha pertama su'udzallahu diyata, Nabi Muhammad sudah tidak diperhatikan oleh Allah, Muhammad sudah ditinggalkan Allah. Buktinya wahyu tidak turun lagi, terputus. Allah bilang mawadaka rabbuka, Allah tidak meninggalkanmu, walal akhiratu khairun laka minal ula, yang datang berikutnya jauh lebih baik daripada yang ula, yang pertama. Ini yang tidak mudah diterima oleh umumnya orang. Di sini muncul ilmu hakikat, muta'arif ilaika, mu'bil menghadap Allah alaika ka'ajil, wa muridun minka anta'rifahu bila seseorang
antara si A dengan si B. Model pengenalan yang dilakukan oleh si A ini tentu tidak sama dengan orang lain. Umpama model pengenalan si A kepada si B mungkin dengan cara diberi, tetapi juga mungkin model pengenalan si A untuk si B dengan cara disakiti. Mungkin nah, anak kecil yang belum kenal banyak sesuatu ya, kadang-kadang datang temannya dipukul itu bukan berarti marah, bukan berarti tidak suka, tetapi itu bentuk pengenalan anak yang satu dengan yang lainnya, bentuk pengenalan. Agaknya kalau ini kita kembalikan kepada orang awam, dia lagi sakit, Pak, jangan kecil hati, Bapak ini Allah sudah mengenalkan dirinya kepada Bapak, ulang kecil hati Bapak, ingat kita anugerah Allah. Apa kan? Bapak tahu siap. Ayo rutina tidak manfaat dalam mana dan biasa disusulkan dengan ayat wahai mauli. Iya. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sebenarnya hamba itu butuh kenal kepada Maula, kepada Allah. Itu dituntut. Cuma cara Allah berbeda dengan cara kita. Bapak mohon maaf, kita bisa tak merubah watak orang? Bisa tak? Gak bisa. Taruhlah istri saya orangnya keras, Pak. Keras, galak, suka memarahi orang. Sudah 25 tahun lebih saya nikah dengan dia, berubah-ubah. Gak bisa berubah. Pernah di suatu saat ayah santri di tempongan aku harus paling besar harus besar dan dulu subuh awal tidak awal bicarakan tentang jadi mohon atau kata kain sudah bicarakan itu mana kan bisa juga bicarakan kok jadi nggak mungkin kita rubah watak dia, maka kita yang harus tahu pola dia mengenal dengan dia. Yang mau lagi, saya ulang lagi, bukan kita yang harus merubah watak dia, tapi cara dia mengenalkan dirinya kepada kita itu kita harus paham. Wahanya sama Allah. Kalau dia lagi marah, saya dan komentar dia pernah sampai sendiri berhenti. Dan itu modal yang paling bagus untuk dia menghadapi perempuan. Kemudian kamu tahu Masa saya sudah mengambil koktel,
minhuma sabab fi ma'rifatil ghair. Jadi imman al-haq wa imman man'u, kedua-duanya cara Allah mengenalkan zatnya kepada kita. Ada birunya, ada ohrunya. Itu sebabnya doa yang Allah kabul, yang doa yang kita butuh, bukan yang kita mau. Wa muqbilun, menghadap diwujud di lutfihi, kelawan wujud warasna Allah alaika ka'anji li'anna musyahadataka, karena musyahadatannya disifat diberi karena pirang-pirang sifat halusnya Allah wa qahrihi, dan sifat memaksana Allah lutfun etete ulas azimun anu-agung min hudi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'matun ni'mat min hudi Allah alaika ka'anjir. Fayam bagi maka sekedar maka fikir hadir antashkuruhu, syukur hadir ke Allah alaika ka'anjir nikmat. Baik itu di saat Allah memberi atau di saat Allah menolak, kedua-duanya sebab dan cara Allah mengenalkan zatnya kepada kita, bahwa Allah itu punya sifat lutful latiful, lemah lembut pulas. Karena itu baik di saat diberi maupun saat ditolak, kedua-duanya nikmatun azimatun, nikmat yang agung dari Allah. Di saat kita melihat kohrunya, ini berapa? Berarti kata Ibnu Athaillah, ketika kita melihat Allah sedang menjalankan kohrunya, apa? Kiai yang minta kepada Allah tunda lagi, Allah tunda lagi. Nah, saat yang terbaik kata Ibnu Athaillah adalah saat faqah, di saat kita mengalami tidak ada, bukan di saat ada. Ini ahli ma'rifah. Jadi al-faqatu ainul arifin. Oh, ketidakadaan itu lebaran bagi ahli ma'rifah. Maka ketika Allah sedang menjalankan sifat qaharnya, ya qahar, ya qahar, ya qahar, kata ulama sufi, andai Allah tunda lagi aku tidak bisa makan 3 hari, aku tambah sholatnya 1000 rakaat. Orang gitu tuh. Kenapa? Karena mereka pandang ditolak, ini anugerah dari Allah, diberi anugerah dari Allah, sebab Allah sedang mengenalkan latifnya kepada kita, tapi dengan cara Allah.
itu sekarang apa ngupahan kaburan kaburan yang dicarikan alhamdulillah dihina alhamdulillah. Sayyidina Ali pada waktu itu musuh bebuyutan Imam Ali itu tertangkap oleh Ali dan sudah dinaikkan ke atas mau dipotong leher musuhnya, tapi Ali berbohong. Nah, kelihatan musuh Ali berhenti, jangan. Kalau kau teruskan berarti yang berlawan bukan imanmu, nafsumu, jangan. Nah, jadi sudah sampai ke situ pengetahuan spiritualnya ahli makhluk lebih hebat ketika itu berhenti, bahkan apa? Takut sombong, takut ria. Udah bersemangat tidak tahu berapa berhenti, bohong. وَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَشْكُرَهُ عَلَيْهِ. Jangan dikira ibunya atau ilah seorang waliullah itu istrimu galak, bukan kasar bahasa, kasar fisik. Satu hari beliau bilang, kenapa gurunya Syekh Abdul Qadir jalan? Wahai Tuan Guru yang menjalani, ada apa? Ini loh istri saya. Kenapa? Kalau lagi, oh enggak, istri saya sulit dirujuk otaknya, bukan bahasa sampai fisik saya disiksa. Kata dia, Abdul Qadir yang bilang, Ibnu Athaillah istrimu itu hamil. Ini mungkin, otak itu istrimu itu hamil. Jadi pangkatmu naik, ilmu hebat karena kau punya istri saya. Kalau enggak, kau gak naik ke pangkatnya. Ada polisi datang ke rumah, Pak Ustaz, saya paham dan Bapak kan banyak agama. Kenapa Pak Polisi? Ini istri saya, kenapa ngajak berantem? Saya ikut saya dari ini. Dengan Pak Polisi, Bapak kan pengajian terus. Itu kan istri Bapak saya. Oh itu iya. Iya enggak sulit Pak. Jadi kaidah yang mengatakan kalau marah diredam, jantungan salah. Salah kan? Salah. Laisa sadidu yusuf kita yang digunakan sama orang yang kuat bukan sengaja tapi mampu menahan amarah. Ditahan. Akhirnya suami itu rata-rata mati duluan. Jadi kira-kira wanita itu pembunuh berdarah dingin. Dan juga rumah apa? Rumah janda. Kira-kira hasilnya al-matlubu an dituntut minal ibadi bina hamba ayahrifu mahibat maulahu kepangeran bima kelabaran wa ariman wa ari ibad ibad
sifatil aliyah ila sifatil nur wal asma'il husna jeung nama-nama saya wala sabila dayannahu bikil ayban ila ma'rifatil ma'rifah ka Allah illa bita'arufihi kajaba kawan pembandaran Allah lahu ka'riban wa ta'arufu dan kemenangan Allah lahu ka'riban innama yakunu tasdina mungkin ta'aruf bimaka perkara yurziluhu nurul Allahu kama bihi ka'riban minan nawazil dinabaha wa yuriduhu nurul Allah alaihi ka'riban minal ahkam dinasiyah hukum sawapun karena sama saja al-hukmu hukum muwafiqun li-tabaati katabi'at al-bad wa huwa yanita al-yaqtabu au mukallafan yulayaan lahu katab wa huwa al-mahkum faman maka saja maka namu di'arifan ma'rifah birobbihi kelan pangeran man walau yastawrid tidak tenggelam man kasih man naon harzu nafsi bagian dina lam yufarid bisa ngambilkan berbeda lam yafrid berbeda baiklah untuk antara pemberian wal mati peperangan di anak pulang karena masing-masing minimal dua anak atau jemaah ilahu kul berikut dalam seluruh manusia buka man ilah makrifat sifati karena makrifat sifati al-bariyati al-biriyati al-musaid min al-judi al-maluman wa nabilan wal-qahru sifat qahru wa hadha al-hiyad min jumlati fathibah bil-rahmi dengan jumlah muka pintu paham firman intina pertolongan firman intina kesimpulannya adalah bahwa yang dituntut oleh Allah kepada hamba itu apa? Mengenal Allah. Allah wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bismillahirrahmanirrahim. Itu tuntutan Allah. Adapun cara Allah mengenalkan hamba kepadanya mungkin sesuai dengan tabiatnya apa al-haqqa, tetapi mungkin tidak sesuai dengan tabiatnya apa ditolak. Orang yang memahami bahwa al-ma'u hakikatul haqqa, penolakan hakikatnya adalah melihat, maka bagi dia tidak ada bedanya antara ditolak dan diberi. Tidak ada perbedaan antara sedang maju usaha, sedang berusaha sama. Kalau masih dibeda-bedakan, maka berarti orang itu masih ada ketergantungan kepada yang namanya dunia. Betul, ayah sapalina itu bermudi lagi. Suami usaha namanya gado nanti tingkat nomor 1, 2, 3, 4 usaha maju.
Begitu saya jatuh kempes dulu. Dan berarti ahli ma'rifah itu, ahli ma'rifah masa itu dipuji bangga, dihina bangga. Ulama dipuji sok bangga, lamun dipuji sok korek mengkagai hati. Saya tetap ulama. Mudah-mudahan kurang sadayana ini paparin paham ku Allah bahwa penolakan hakikat pemberian. Amin. Doa sadayana abdi mereka kongres munas nasional di Bosok. Saya pernah di Bosok. Jadi pembukaan di Bosok, pelaksanaan Bosok penuntutan di Mandura. Kenapa? Budaya Indonesia Presiden datang ke Indonesia. Jadi kita ke Presiden mau datang ke Bosok, ke Mandura, aman. Kediri aman. Percaya bahwa anu disuruh kita mudah-mudahan ia hasil kongres penentuan Mahkamah sehingga hasil ke PBB Jepro Isham anu cocok dengan kaum kaum nanti mudah-mudahan mereka kepengaruhan utama lain lain kendali dalam menghasilkan lagi sampai 50 juta per dan hasil dari tambah hasilnya pernah sampai 150 triliun miliar jumlahnya 27.000 hektar. 27.000 hektar. Berarti yang kita baru dipanggil Sekjen Jakarta berangkat hektar. Setahun Pak 150 triliun. Nah, dan mudah-mudahan jangan meninggalkan sebuah maksud lain worot akhor tapi di tempo mudah-mudahan ini terbongkar kok asyhadana subhanallah.